Kalau kemarin aku lihat demonya itu cukup ricuh lah, bisa dibilang ricuh malah. Apa yang mengawali kericuhan itu sehingga bisa jadi ada insiden, pemukulan? Gini Pak, hilangnya rasa aman itu yang kemudian akhirnya menyebabkan sebagian besar alumni hari ini baru kemudian berani untuk speak up. Iya. Karena setelah selesai lulus dari sekolah. Kenapa mereka berbicara hari ini? Karena Ada wadah untuk speak up. ya Nah, yang betul jadi betul. masalah gini, Pak, menurut pengakuan korban itu sebenarnya sudah lapor ke guru BK, Pak. Tapi malah dia disalahkan dengan alasannya pakaian kamu yang tidak beres segala. Ya, gini loh, maksudnya gini, Pak. Aku mau nanya lagi nih, Pak. Apakah saat kita menjadi guru tidak ada tes gitu? Gini, ada nggak sih tes yang membedakan ini predator, ini bukan gitu loh, Pak? Kok bisa sampai nggak ke filter, predator-predator ini bisa masuk ke lingkungan pendidikan, Pak? Itu, Pak. Yang kemudian bisa dilakukan oleh anak-anak hari ini untuk memastikan tidak terjadi bullying adalah dengan 4 langkah. Oke. Kita menyebutnya Gelas, gelas, gelas. Oh, gelas. Kosong. Iya. Gelas kosong. Ha! Banten lagi krisis soal kekerasan seksual. Kurang lebih ada sekitar 712 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Banten. Apalagi kemarin kita baru dengar dari SMA 4. Itu korbannya masih muda yang dilakukan para oknum guru. Wow, dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu justru jadi tempat trauma baru buat mereka. Nah, kali ini gue datengin narasumber salah satu dari perwakilan UPI yang kemarin sempat demo juga di SMA 4. Ada Mas Umam. Mas Umam siapa nih? Umam Ishartanto Umam dari UPI. siapa? Umam Ishartanto. Ishartanto ya kan. Dan satu lagi ada Bapak Henry Gunawan Siap. selaku Ketua KPA Banten. Ya. Aduh, agak miris yang lihat Banten. Mungkin ke Mas Umam dulu. Aku mau tanya soal case kemarin perihal demo. Ya kan. Jadi itu gimana Mas? Kok bisa terjadi demo? Memang atas dasar ingin demo itu apa dulu awalnya? Baik, mungkin izin menjelaskan juga sedikit Oke. cerita awal dari keterlibatan saya terhadap aksi di SMA 4 Kota Serang kemarin sendiri gitu Bang. Dikarenakan ada salah satu siswa yang nge-DM saya gitu. Oke. Saya sendiri kan belum terlalu update juga terkait isu-isu yang sudah ada di SMA 4 Kota Serang per hari itu gitu. Dari salah satu siswa itu sendiri bernama Wildan yang nge-DM saya, dan saya melakukan investigasi secara langsung terhadap si siswanya itu dan beberapa rekannya, ada si Megan. Dan hal-hal yang disampaikan oleh mereka itu kemarin, ya per hari ini kita diperlihatkan dan dipertontonkan bagaimana carut-marut dan polemik yang ada di SMA 4 Kota Serang, yaitu kasus kekerasan seksual gitu. Dan ada sebuah perbedaan antara pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Ini dari pendapat saya pribadi gitu. Kalau dari pelecehan seksual itu sendiri kan masih berupa sesuatu hal yang masih verbal gitu. Kalau kekerasan seksual itu sendiri sesuatu hal yang sudah menyentuh gitu. Kalau yang touching lah ya. iya, kalau yang saya pahami. Oke. Nah, kemarin ada salah satu siswa yang istilahnya diperlakukan tidak senonoh oleh beberapa oknum guru, dan hal itu menjadi sesuatu hal yang tidak pantas juga gitu dilakukan oleh oknum guru itu sendiri. Apalagi label sebagai tenaga pendidik per hari itu kan seharusnya mencontohkan dan istilahnya memberi sebuah ajaran-ajaran yang baik juga, karena sekolah per hari ini kan menjadi sebuah wadah pertumbuhan dan ruang perkembangan juga gitu bagi siswa itu sendiri. Kami kemarin sedikit cerita, aksi itu di jam 7.20 sampai jam 10.15. Oke. Kami hanya didatangkan oleh ke PLT dari Kepala Sekolah SMA 4 Kota Serangnya saja, tetapi dari si pelakunya itu sendiri tidak datang itu. Dan per hari itu pelakunya masih berkeliaran gitu Pak.
Kalau kita berpatokan pada undang-undang TPKS ya nomor 12 tahun 2022 juga sudah tertera jelas gitu tentang kekerasan seksual itu kayak gimana. Mungkin dari Pak Gunawan juga lebih paham betul Mhm. tentang landasan yuridis dan hukumnya itu kayak gimana gitu. Mhm. Dan kemarin meluapnya masa aksi kemarin itu sendiri pertanyaan-pertanyaan yang dibangun oleh beberapa korban dan beberapa siswa yang per hari itu masih dijawab secara normatif oleh kepala sekolahnya Oke, yang baru? yang baru Iya PLT. iya iya iya. Dan beliau memberikan alibi beliau menjabat maaf ya koreksi kalau saya salah Mhm. itu baru di bulan Februari. Oke. Nah, pertanyaan dari saya keberpihakan PLT kepala sekolah itu ke siapa? Ke pelaku atau Mhm. ke korban? Oke. Sedangkan mandat yang dia pegang per hari itu kan PLT loh, penanggung jawab dari kepala sekolahnya itu sendiri. Dan mungkin kemarin kemarin juga kita diperlihatkan dan dipertontonkan POV dari korban itu kayak gimana datang Mhm. di podcast Gelas Kosong Mhm, itu iya iya gitu. iya iya. Sangat Dan miris meledak sih sih. ya, sangat miris banget kita ngeliat korbannya juga, dia jujur agak susah loh saya komunikasinya itu, makanya mungkin lebih banyak saya yang bercuap-cuap kan, karena korban tuh kayak ngebahas itu kayak sebenarnya masih trauma, tapi dia harus speak up gitu. Nah, makanya untung ada wadah ini, karena mereka bingung untuk speak up di Bisa mana, Pak, bersuara. gitu. Nah, kalau kemarin aku lihat demonya itu cukup ricuh lah, bisa dibilang ricuh malah. Apa yang mengawali kericuhan itu sehingga bisa jadi ada insiden, sorry, pemukulan? Gini Pak, pas kemarin sendiri kan kita diperlihatkan kondisi yang ada di lapangan, Mhm. khususnya yang ada di dalam sekolahnya itu Mhm sendiri. mhm. Kita dipertontonkan bagaimana keresahan-keresahan yang dibangun oleh beberapa siswa dan mereka hal-hal yang mereka lakukan itu sendiri pure atas dasar ketidakenakan mereka selama apa ya, kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dari mulai satu kelas diisi oleh 50 siswa, Iya iya. kemudian dari dana BOS yang tidak diimplementasikan terhadap Betul. organisasi ekstrakurikulernya. Kalau kita berpatokan pada Undang-Undang Permendikbud nomor 8 tahun 2021 kan tertera jelas Mhm. SOP dari pengimplementasian dari dana BOS-nya itu sendiri kayak gimana. Pun juga di undang-undang yang terbaru juga kita dipertontonkan juga bahwa hal-hal yang mengatur tentang dana BOS itu sendiri ada di Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025. Tapi dari sekolah per hari itu tidak ada seperak pun ngebantu si siswanya. Bahkan dari siswanya itu sendiri ketika melakukan setiap kegiatan Mhm. baik itu organisasi maupun apa istilahnya seminar-seminar akademik yang mereka lakukan itu dari jualan risol, Iya iya, bazar ini patungan. tuh, patungan. Tapi apa ya istilahnya alibi-alibi yang diberikan oleh sekolah itu sendiri ya sudah kok kayak gimana ya kecewa lah banyak dari siswa Mmm. bahkan kan mau sampai keluar. Mhm. Kemudian eh, di SMA N4 Kota Serang itu sendiri ada yang namanya kebijakan ODOT, One Day, 1000. 1000. Per hari itu 1000. Narasi yang disampaikan oleh PLT, Kepala Sekolah kemarin itu sendiri kan dana yang mereka keluarkan oleh siswa itu sendiri kan sukarela. Iya iya. Tapi terhitung pas saya investigasi kemarin mengadvokasi beberapa siswa itu sendiri, "Enggak kok Kak, kita ditekan, kita disuruh bayar, bahkan ketika kita tidak bayar dicatat, bahkan itu jadi rapot merah kita juga ketika kita Oke. mau ke pembagian rapot dan kelulusan gitu." Dan Mhm. pas waktu itu saya dipukul di jam 10 itu sendiri kan ada salah satu oknum pengaman yang Mhm. tiba-tiba membuka gerbang dan ada beberapa alumni yang pure marah karena kondisi per hari itu pelaku dari kekerasan seksual inisialnya S sendiri masih berkeliaran di sekolah. Nah, itu tujuan ngebuka gerbangnya apa ya tadi? Saya belum tahu Oh, masih apa belum tahu juga, heeh. alasan dari pengaman itu sendiri tiba-tiba Mhm. membuka gerbang, tapi saya sebagai korlap, Mhm. koordinator lapangan, saya menghimbau terhadap siswa itu untuk, apa istilahnya, masih bisa dikontrol, tapi realitanya per hari itu meledak secara ini. Oke. Tapi saya memisahkan, beberapa siswa yang tercekik oleh oknum pengaman, saya nggak mau nyebut dia siapa, Mhm. dia dari baju biru Mhm. mengamankan si siswa itu sendiri baju biru tapi posisinya mencekik. Saya memisahkan si siswa itu sendiri, Oke. tapi orang-orang melihatnya saya ngelakuin hal-hal yang tidak pantas padahal per hari itu saya mencoba lah layaknya abang ke Oh. adeknya aja gitu. Oke. Saya dari kemarin juga mungkin
ada di media-media per hari itu saya sebagai korlap tolong kawan-kawan satu komando saya tidak, apa ya istilahnya mengkompori anak-anak untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak gitu, tapi Mhm. saya diseret, saya dicekik, saya didorong, digendorkan ke arah ke pintu, Mhm mhm. bahkan saya dipukul, sebanyak 3, 4 kali oleh beberapa oknum pengaman. Artinya, Mmm. keberpihakan dari oknum pengaman per hari ini emang bener-bener ini atau ke siapa sih, ke pelaku atau ke korban. Kalau Mhm. kalau kita, apa ya istilahnya, dibalikin ke misal dari orang sekitar mereka, dari pengaman yang dilakukan, kekerasan seksual, orang-orang yang terkait gimana perasaannya? Entah Oke. adiknya, ponakannya, atau Oke, berarti, ininya. ricuh kemarin itu karena ada, dibukanya gerbang dan alumni itu ngerasa, "Wah, gue bisa dapat akses masuk," akhirnya nyuruh Ya, masuk. Nah, kamu itu sempat, jangan masuk," apa gimana saat itu? menghimbau Ngasih untuk komando, kawan-kawan tetap tetap tenang, tertib? tapi realitanya nggak bisa nggak Oh, kontrol. tetap tetap ngasih itu, akhirnya pas masuk itu ricuh, ada beberapa yang Iya, akhirnya kena tangkap, kamu coba nolongin. iya, Oke, akhirnya malah kamu yang disangka ngelakuin aksi provokasi. iya, Kamu yang dicekek, bak tarik, bak bak bak, saya lihat tuh iya, videonya tuh ya kan. Oke, oke, berarti itu kejadiannya udah jelas ya. Berarti memang sebenarnya, awal mulanya saat buka gerbang itu, bukan dipaksa berarti gerbang itu ya? enggak, Berarti dibuka. dibuka Dibuka, ada sengaja? di foto, ada kan per hari ini kan ada 70 media yang ngeliput Mhm mhm, aksi kemarin sendiri, mhm bisa mhm. diperlihatkan saja bahwa ya ada salah satu oknum pengaman yang ngebuka si gerbangnya itu, bukan kita ngedobrak, asli Oke, beneran. oke. Itu sudah jelas nih. Nah, aku mau nanya nih, ke Pak Henry Gunawan nih, Pak, ya kan. Siap, siap, siap. Pak, jujur, ini saya ngelihat di Banten ini sangat miris, apalagi kemarin sempat ngundang salah satu korbannya itu, Pak, bener Mhm, ngalamin trauma, Pak. Dia itu dari tahun kemarin, Pak, ternyata dia sempat 2 kali kena, saat kelas 10 sama kelas 12, Pak. mhm. Nah, itu gimana, Pak, nih, dari KPA itu sebenarnya apakah sudah ada penanganan-penanganan, Pak, terhadap kasus-kasus seperti ini, Pak? Iya, eee, yang pertama tentu saja dari Komnas Perlindungan Anak menyampaikan keprihatinan ya Oke. atas kejadian-kejadian yang ini menimpa anak-anak, para siswa yang itu di banyak sekali sekolah yang ada di Provinsi Banten. Nah, di kejadian yang kemudian kita temukan di salah satu kasus ini, anak-anak yang kemudian menjadi korban rata-rata akan mengalami traumatik dan ketakutan yang cukup mengganggu. Mhm, Sehingga dia kadang ada anak-anak yang tidak berani untuk berangkat sekolah, mhm, ada anak-anak yang memang kalau melihat ada pelaku, ada terduga pelaku di depannya, orang yang kemudian melakukan kekerasan itu jadi khawatir kalau mhm. ketemu. Nah, ini kan, yang kemudian harusnya sinyal-sinyal itu bisa dibaca oleh pihak sekolah. Oke. Iya, Ada guru BK di iya, punya itu sana, asli. ada guru-guru yang memang punya kemampuan untuk, beradaptasi atau menerima laporan, termasuk juga, tim memang seharusnya sudah terbentuk di dalamnya. Nah, kalau kemudian itu terjadi dan sinyal itu bisa dibaca, harusnya kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Oke. Sayangnya, ini kemudian, dari banyak sekali, laporan yang kemudian kami kami terima, laporan-laporan yang sudah diberikan atau yang disampaikan oleh para siswa Mhm, atau korban yang saat itu sedang bersekolah, akhirnya kan tidak kemudian bisa dilanjutkan karena iya, kita dapat informasi ada dorongan untuk dibungkam, ada iya. dorongan untuk ditutup, ada dorongan untuk memaafkan. Nah, Mhm. padahal dalam kasus-kasus seperti ini traumatik itu akan dibawa oleh si anak ke masa depan Yes, sampai betul. kemudian nanti dia dewasa dan kadang dampaknya adalah kita sering melihat ada banyak sekali orang yang sulit untuk membangun hubungan dengan Mhm, pasangan mhm, karena ada trauma masa lalunya yang terbawa sampai dewasa. Nah, itu yang kemudian mhm. kadang sebagian besar pendidik hari ini tidak kemudian melihat bahwa itu sebagai ancaman pada anak-anak untuk masa depannya. Nah, kita Mmm. lihat ini yang kemudian harus dipahami, dia tidak bisa kemudian dianggap sebagai satu hal yang dinormalisasi ya. Di Iya. kasus ini kita melihatnya seperti sudah dinormalisasi, kejadian pengucapan yang itu bentuknya kekerasan verbal itu dianggap biasa, kemudian upaya-upaya dalam bentuk membungkam anak itu dianggap biasa. Berarti kan ada upaya-upaya menormalisasi Mhm, kekerasan mhm. dan kalau Betul. ini kemudian terus berlanjut maka rasa aman yang diharapkan oleh anak-anak di tempatnya sekolah itu akan hilang. Oke. Nah, hilangnya rasa aman itu yang kemudian akhirnya menyebabkan sebagian besar alumni hari ini baru kemudian berani untuk speak up. Iya. Karena
setelah selesai lulus dari sekolah. Kenapa mereka berbicara hari ini? Karena waktu sekolahnya sama sekali tidak diberikan ruang untuk berbicara. Nah, ya tidak ada wadah untuk speak up. Ya, Nah, yang betul, jadi betul. masalah gini, Pak. Menurut pengakuan korban itu sebenarnya sudah lapor ke guru BK, Pak. Tapi malah dia disalahkan dengan alasannya pakaian kamu yang tidak beres. Kalau ya, gini loh, maksudnya kalau pakaian tidak beres emang hukumannya harus pelecehan gitu, Pak. Kan itu pertanyaannya. Ya Betul, hukumannya betul. ada porsinya lah. Ah, ah, Ini kok harusnya guru BK yang kita jadi tempat curhat lah anak-anak ya kan, atau keluh kesah anak-anak ke guru BK, tapi malah dapat jawaban seperti itu, Pak. Itu Nah, gimana tuh, Pak? Iya, kadang gini, dalam proses untuk kemudian menangani keluhan-keluhan, kemudian ini kan kita akhirnya melihat ini sebagai alarm ya, alarm Iya. tanda bahaya yang diklik tombolnya sama anak-anak yang akhirnya anak-anak bercerita kepada orang-orang dewasa, salah satunya adalah guru yang ada di sana. Betul. Kalau kemudian guru ini menganggap bahwa yang salah adalah korban, nah, kan berarti ada reviktimisasi. Jadi si korban yang sudah menjadi korban karena dilakukan oleh terduga pelaku menjadi korban kedua kali. Double korban Double berarti ya? korban. Jadi Double korbannya korban. itu sudah merasa dia jatuh tertimba tangga Tangga. juga dan kemudian tidak ada yang mau menolongnya. Nah, ini yang Ah. kemudian membuat sebagian besar anak-anak hari ini tidak mau berbicara, Oke. tidak mau speak up karena menganggap bahwa orang-orang dewasa di sekitarnya nggak percaya, orang-orang di sekitarnya tidak memberikan trust kepadanya, sehingga si anak akhirnya berbalik untuk tidak memberikan kepercayaan itu kepada siapapun dan dan sebagian besar anak-anak menjadikan ruang media dalam bentuk media sosial untuk kemudian bercerita secara langsung. Nah, ini yang kemudian terjadi. Jadi ruang untuk anak-anak bersuara itu Ya, harusnya ruang. diberikan space selebar-lebarnya. Ini yang kemudian kami melihat ada ruang seharusnya yang bisa diberikan kepada anak-anak, salah satunya lewat aktivitas mereka di ekstra kurikuler misalnya ekskul. Nah. Entah itu lewat OSIS entah itu misalnya ada teman-teman yang ada di OSIS-nya, kemudian MPR. di kegiatan-kegiatan lain ya yang kemudian mereka bisa bersuara, PMR dan sebagainya. Nah, tapi sayangnya di kasus-kasus seperti ini upaya yang kemudian dilakukan oleh anak-anak itu ditekan. Bahkan kita dapatkan informasi terakhir bahwa ada upaya yang sudah dilakukan oleh pihak korban untuk melapor dan dimediasi. Kita kaget. Kok ada upaya mediasi untuk kasus kekerasan seksual? Padahal pasal 23 Undang-Undang TPKS jelas sekali bahwa kekerasan seksual itu tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan. Oke, berarti pidana sudah jelas. Pidana sudah jelas itu. pidana. Jadi Oke. terlepas nanti hukumannya apapun, itu tidak bisa didamaikan di awal, tapi harus melalui proses hukum sehingga ditentukan ini salah atau benar. Itu proses hukumnya harus jalan. Sayangnya di kasus ini selesai menguap begitu saja. Dan ada proses hukum yang khusus juga gitu, Bang. Asusila ya, Pak ya kalau nggak salah. Nah, jadi ya maksudnya kok agak miris. Apakah gini Pak? Ketika mereka sudah ngadu ke guru BK tadi, mereka dapat tadi Bapak bilang double korban lah. Gitu. Maksudnya ada nggak nih Pak dari KPA itu di tiap-tiap sekolah kayak sebagai perlindungan anak juga Pak yang jelas, karena gini, ketika kita ngeliat KPA sebagai Komisi Perlindungan Anak, masa kita harus ke kantornya gitu. Ada nggak sih Pak di ruang-ruang yang mereka itu sering ada, itu KPA bisa diajak berdiskusi ataupun jadi bahan pengaduan mereka gitu Pak? Sampai jemput Iya, bola ya? Iya betul Pak, betul. Itu ada nggak Pak? Di sekolah hari ini berdasarkan Permendikbud 46/2023 jelas sekali bahwa setiap sekolah diwajibkan untuk membentuk tim PPK, tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, tim PPK ini di-SK-kan oleh kepala sekolah yang di dalamnya ada unsur guru, kemudian ada unsur orang tua dan juga unsur tendik atau staf. Jadi anak-anak seharusnya bisa bercerita langsung kepada tim PPK. Nah, tim PPK yang harusnya ketika ada kejadian tidak reaktif, tapi kemudian bisa melakukan sosialisasi, berkoordinasi dengan misalnya di kasus-kasus yang itu akhirnya kan sebagian besar guru sempat beberapa kali bilang kita nggak bisa memberikan pendisiplinan kepada anak-anak karena kalau sedikit senggol saja nanti kena hukum gitu ya. Padahal tim PPK punya tugas dan fungsi untuk berkoordinasi dengan anak-anak OSIS misalnya atau anak-anak yang aktif
untuk terlibat membuat tata tertib bersama-sama. Oke. Jadi tata tertib itu bukan hanya dari sudut pandang guru saja, Ah. anak-anak para siswa bisa dilibatkan untuk membuat tata tertib bersama-sama. Jadi reward dan punishment atau bentuk pembinaan kepada anak-anak itu jelas melalui persetujuan mereka juga. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan apapun, mereka akan dengan sukarela menjalankan bentuk Hukuman. pembinaannya karena mereka yang mengajukannya. Iya, iya, Nah, iya, jadi kan iya, iya. sebenarnya tugas dan fungsi tim PPK bisa sampai ke titik itu, Hmm. termasuk juga melakukan sosialisasi, Iya. menyampaikan tentang apa itu sex education misalnya, bagian tubuh mana yang harus Iya, dijaga, iya, iya. ketika ada kejadian apa yang harus mereka lakukan, kalau benar-benar terjadi siapa yang harus melapor atau bagaimana cara melaporkannya, dan itu bisa sampai ke tim PPK. Oke. Nah, di sisi itu tim PPK tidak kemudian bisa dengan serta-merta memberikan hukuman, tapi mereka merekomendasikan itu kepada kepala sekolah dan kepala sekolah yang memberikan bentuk sanksinya Oke. kepada siapapun itu, terduga pelaku atau setelah dilakukan asesmen, dipanggil korbannya, dipanggil pelakunya, kemudian dilihat apakah ada saksi atau tidak. Lalu hasil asesmen itu yang kemudian disusun oleh tim PPK untuk melihat apakah ini bentuknya kekerasan seksual dalam bentuk ringan. Misalnya tadi ada bentuknya verbal, Verbal, ya. mengata-ngatai anak, atau ada bentuk fisik yang bentuknya sedang, atau bahkan sampai ada bentuk persetubuhan atau pencabulan. Waduh. Nah, itu kan sudah harus ada kehadiran tim PPK sekolah. Betul. Jadi Komnas Perlindungan Anak tidak bisa menjangkau seluruh sekolah yang ada di Provinsi Banten, tapi setiap sekolah hari ini sudah diwajibkan untuk membentuk tim PPK, dan tim PPK lah yang harus ada di garda terdepan melindungi anak-anak yang ada di sekolah. Oke, nah ini rata-rata anak-anak nggak tahu, Pak. Mesti gini, Iya. kita anak-anak juga kadang ya sekolah, masuk sekolah, guru belajar, udah selesai belajar, ke istirahat ke kantin, balik lagi belajar terus pulang ke Iya, rumah. iya. Mereka nggak tahu mana sih tim PPK. Mesti Iya, gini, kita ada nggak sih ciri-cirinya? Apakah seragamnya gitu ada nggak sebenarnya, Pak? Harusnya sih bisa sampai ke sisi itu. Oke. Karena setelah di SK-kan oleh kepala sekolah, mereka punya hak dan kewajiban sebagai tim PPK untuk melakukan pendekatan-pendekatan, betul. Oke. Sosialisasi kepada para Terbuka siswa, informasi. termasuk ketika ada laporan, mereka bisa melakukan penanganan. Nah, di sisi itu bisa mereka menggunakan name tag ya, Name tag, yang iya, itu iya. menunjukkan bahwa mereka adalah tim PPK. Oke. Nah, itu bisa sampai ke sisi itu. Jadi bisa juga kemudian menempelkan kalau di sekolah itu ada ruang UKS, Iya. ada ruang BK, bisa juga ditempel di depannya ada ruang tim PPK, TPPK. Oke. Kan bisa sampai ke sisi itu. Iya, iya, Untuk iya, apa? iya, iya. Untuk anak-anak tahu kalau ada di sekolah itu tempat mereka bisa cerita. Oke. Nah, dari yang Bapak lihat di Banten lah, untuk sosialisasi itu sudah dilakukan sejauh apa, Pak? Dari para sekolah-sekolah di Banten ini terhadap tim PPK ini, Pak? Ya, sayangnya di beberapa kali kita lakukan visitasi, kita seringkali bertanya, termasuk dalam momen kita sosialisasi ke banyak sekolah, ketika kita melakukan sosialisasi, kita bertanya seringkali kepada kepala sekolahnya, Pak, sudah ada belum tim PPK di sekolah? Tim PPK apa ya? Nah, kan. Nah, Kita sudah lihat loh Pak, sebelum kita masuk ke sekolah ini, kita punya database tentang sekolah mana saja yang sudah terbentuk. Nah, sekolah ini sudah ada. Nama-namanya juga sudah lengkap. Kok Bapak Nggak tidak tahu. tahu kalau ada tim PPK? Kan Bapak yang meng-SK-kan. Oh iya, itu sudah ada gitu ya. Jadi Oh, iya, jawabannya iya, iya, akhirnya iya, diplomatis. iya. Dan karena ternyata banyak sekolah yang hari ini membentuk tim PPK itu hanya untuk Ya, persyaratan. formalitas. Formalitas. oke. Formalitas apa? Untuk dapat bos. Nah, iya benar. Oke. Jadi itu sebagai salah satu persyaratan dan adalah harus Iya, punya tim PPK itu. Oke. Nah, terus untuk solusinya nih Pak, supaya ya jujur aja Pak, kasihan ya Pak, maksudnya kita bagus nih dari kementerian sudah ada seperti Iya. itu, dari Komnas juga ada seperti itu. Itu biar maksimal tuh gimana Pak? Apakah gini, ada nggak sih punishment buat sekolah yang tidak melakukan sosialisasi terhadap siswa gitu Pak, atau siswinya gitu, ada nggak Pak? Iya, proses monitoring itu yang seringkali kami kritisi ya, Oke. ke salah satunya ke Dinas Pendidikan, kemudian ke lembaga-lembaga yang memang punya kemampuan untuk kemudian melakukan screening apakah tim PPK di sekolah itu berjalan atau tidak. Nah,
memang karena menjadi persyaratan BOS, kalau ada sekolah yang tidak mencantumkan SK-nya, dapodiknya merah. Oh, Atau merah. dapodiknya merah. Oke. Jadi kalau dia Efeknya merah, apa? efeknya ya tidak bisa pencairan BOS, harusnya sampai ke sisi itu. Tapi Nurunin akreditasi nggak? Nah, cuma kan yang Oh. jadi masalah adalah tim PPK yang kemudian ada SK-nya itu hanya kemudian berbentuk SK saja. Tidak ada Oh. sosialisasi, tidak ada proses kemudian apakah sudah melakukan sosialisasi berapa kali, Iya, apakah sudah iya. melakukan penanganan berapa kali, itu tidak sampai ke sisi itu. Oke. Nah, sayangnya memang tim PPK yang ada hari ini, yang ada di sekolah, tidak melakukan perujukan ketika ada kasus itu ke Satgas PPK, SP yang ada di kabupaten kota atau provinsi. Oke. Kalau tingkat SMP ke bawah itu kan kewenangannya kabupaten kota. Kabupaten kota. Nah, kalau SMA SMA provinsi. SMK baru ke provinsi. Nah, Ah. Satgas PPK SP itu ada di tingkat kabupaten kota, ada yang Oke. di tingkat provinsi. Oh, Jadi dua kalau tingkat. ada kasus-kasus yang ada harusnya bisa kemudian dirujuk ke Satgas PPK SP. Oh, Nah, oke. sayangnya proses monitoring itu tidak berjalan maksimal. Iya, ya. Jadi ya hanya terbentuk tapi fungsinya nggak ada jadinya ya, Pak. Itu. Sulit sekali itu. Padahal menurut saya cukup bagus itu karena benar kita butuh tempat pengaduan tadi itu Ya. yang benar-benar ada gitu loh. Dan yang langsung mereka hadir langsung ke Nah, tengah anak-anak. koneksi. Kalau Mas Umam itu dari SMA 4. Bukan, Bukan. saya bukan dari alumni. Nah, Mas Umam nih, ini kan ini menurut saya keren dengan adanya Mas Umam. Akhirnya di SMA 4 itu mulai terkuak dan akhirnya bahkan 3 orang itu jadi dicabut izinnya dan kita tinggal tunggu proses hukumnya. Ini ada lagi Mas Umam SMP 9. Apakah akan ada gerakan lagi nih dari Mas Umam? Karena gini, kalau Mas Umam yang melakukan SMA 4, sedangkan masih banyak sekolah lain yang butuh pertolongan itu. Ya, paling di dalam proses pergerakan mahasiswa per hari ini itu ada prosedur dan tahapan-tahapannya sendiri gitu. Paling hal-hal yang mau kita lakukan adalah satu, kita kaji dulu. Oke. Yang kedua ada investigasi. Kemudian kita audiensi. Audiensi dengan siapa? Audiensi dengan pihak-pihak yang terkait gitu. Kayak Dinas Pendidikan Kota Serang, kemudian dari Kepala Sekolah SMPN 9 ya. Iya. SMP Dari 9. SMPN 9 Kota Serang itu sendiri. Kemudian dengan apa ya istilahnya DPRD Kota Serang Komisi betul. 5 ya yang menaungi Pendidikan. 5 Komisi 5 kalau nggak salah, lupa. Terus selain daripada itu kita mau audiensi dulu hal-hal yang mau kita tuntut kayak gimana, hal-hal yang dipengen dari korban itu kayak gimana, karena berbicara mengenai apa ya kebertanggungjawaban pencegahan dari pelecehan seksual itu sendiri ya semuanya dari tenaga pendidiknya, peserta didiknya, orang tuanya, dan masyarakat sekitar sekolahnya Oke. gitu. Kalau memang pada akhirnya nggak digubris, nggak diterima, nggak ada tindak lanjut dari itu, ya kita bakal ngelakuin parlemen jalanan. Oke. Berarti memang dari banyak unsur itu harus terlibat gini. Karena jujur aja yang tadi saya pernah bilang itu ini wilayah pendidikan kok jadi tempat sarangnya predator gitu tuh. Itu tuh. Gini Pak, aku mau nanya lagi nih Pak. Apakah saat kita menjadi guru tidak ada tes gitu? Gini, ada nggak sih tes yang membedakan ini predator ini bukan gitu loh Pak? Kok bisa sampai nggak ke filter predator-predator ini bisa masuk ke lingkungan pendidikan Pak? Itu Pak. Iya, untuk ke hari ini ya, Iya. untuk menjadi ASN itu Oke. kan ada tesnya ya, Iya, ada iya. ujinya. Entah itu dalam bentuk apa ujian-ujian lewat CAT ya, computer assessment test, atau ada beberapa bentuk-bentuk lain. Nah, yang kemudian kadang suka luput adalah proses untuk men-screening dari sisi psikologisnya. Oke. Jadi di beberapa kasus-kasus yang kami kemudian banyak koordinasi dengan teman-teman di sekolah swasta sebenarnya untuk memastikan bahwa proses screening itu dilakukan di tahap awal perekrutan. Oke. Jadi ketika sekolah memang punya independensi untuk kemudian merekrut tenaga-tenaga pendidik, nah proses screening itu bisa dilakukan di awal. Untuk dilakukanlah proses psikotes untuk memastikan apakah ada kecenderungan untuk melakukan penyimpangan, apakah ada kecenderungan yang memang itu sifatnya mengarah kepada bentuk-bentuk kekerasan. Dan itu bisa dilakukan oleh teman-teman yang ada di sekolah dengan melakukan screening lewat psikotes itu. Nah, harapan kami ya tentu saja itu bisa dilakukan juga bertahap atau bisa juga tidak harus kemudian
menunggu terlebih dahulu ada kejadian reaktif baru kemudian kita melakukan proses screening menggunakan psikotes, bisa dilakukan berkala misalnya dengan melihat ketika ada sinyal-sinyal, ada beberapa kasus yang kemudian ditemukan oleh tim PPK, ayo kemudian dilakukan proses psikotes ke beberapa tenaga pendidik. Ya selama itu kemudian kita baik-baik saja, kita tidak melakukan, kan aman-aman saja. Aman-aman aja, Yang jadi betul. masalah adalah ketika itu terjadi di sekolah yang tidak menginginkan ada upaya-upaya dalam bentuk pencegahan seperti itu. Oh, iya iya. Itu berarti bukan suatu hal yang wajib, Pak. Ya, itu tidak menjadi satu hal yang wajib. Tuh, iya iya iya. Kenapa Bang nggak jadi satu hal yang wajib? Padahal itu menurut saya penting loh. Ya, betul. Bisa Harusnya bisa ya. Didorong ke ya lembaga terkait pemangku kebijakannya itu, Bang. Paling ke Oke. ya, DPRD Ya, bisa. Kota bisa. Serangnya. Kalau SMP ya, kalau SMA DPRD provinsi. Maksudnya ada regulasi dari ya hal-hal yang tadi disampaikan barusan. Kalau emang bagus, ya harusnya diajukan dan Iya. dia Karena seleksi sepenting dia. itu loh, ya kan? Penting itu benar. Betul. Kita tuh jangan sampai yang tadi saya bilang dunia pendidikan ini dijadiin sarang predator gitu ya Allah. Mereka tuh nganggap sekolah atau dunia pendidikan itu rumah kedua, Pak, sebenarnya. Terus malah jadi predator ya kan? Aduh. 712 kasus loh, Pak. Wah, itu bukan jumlah yang sedikit loh, Pak. Dan jangan dilihat 712 kasus itu satu kasus satu korban. Oke. Di kasus-kasus yang kita dampingi itu satu kasus itu korbannya bisa 3, bisa 5, bahkan pernah satu kasus di satu daerah di Puluhan kabupaten kota ya, Hmm. itu satu kasus korbannya lebih dari 30 sampai 40. Wow. Jadi kalau kemudian tuh angkanya ada 712, kita hitung saja itu kira-kira. Itu belum korbannya ya? Belum korban. Bisa 4 bahkan 5 kali lipat dari 712. Wow. Nah Pak, untuk Komnas Perlindungan Anak ini apakah ada antisipasi Pak? Ini kalau mungkin tadi di sekolah sudah ada tim pencegahan penanganan kekerasan. Betul. Tapi untuk yang di umumnya Pak, maksudnya di debat ini apakah sudah ada Pak? Nah, negara dalam hal ini sudah mendorong lewat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu mendorong ada namanya PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Oke. Nah, itu dari amanah Undang-Undang Perlindungan Anak itu pasal 72 bahwa perlindungan anak itu bisa dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Jadi setiap orang kalau kemudian misalnya mendengar ada kasus, ada anak yang menjerit karena sakit gitu, lalu dia melakukan pertolongan kepada anak itu, kan kadang yang terjadi itu kadang bapaknya atau ibunya rada nyolot ya. Ini bapak siapa kok tiba-tiba ngurusin anak saya? Ibu siapa gitu ya. Nah, karena seperti itu banyak yang akhirnya mundur teratur. Lalu terjadilah budaya permisif, menganggap bahwa ya itu urusan mereka, urusan keluarga jadi bodo mereka. amat. Bodo amat. Ya. Padahal dalam pasal 72 itu bahwa perlindungan itu bisa dilakukan setiap orang. Jadi kalau ada pertanyaan, Bapak siapa? Saya orang yang dilindungi undang-undang untuk melindungi anak Bapak. Oh, Harusnya bisa jawabannya gitu bisa ya? kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ada anak tiba-tiba diseret-seret, anak dipukul pakai hal-hal yang itu yang sudah dianggap membahayakan, maka setiap orang bisa melakukan perlindungan itu. Perseorangan tuh poinnya. Oke. Nah, poin kelompoknya adalah karena negara juga mendorong ada kelompok-kelompok perlindungan itu terhadap anak, maka dibentuklah PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Yang itu biasanya ketuanya adalah Pak Carik atau Pak Sekretaris Desa, atau Sekretaris Lurah, Seklur ya. Nah, itu biasanya otomatis jadi ketua PATBM. Nah, kalau ada kejadian yang itu terjadi kepada anak di sekitar kita, lalu ada orang di sekitarnya melakukan perlindungan, itu bisa dirujuk ke RT, RT akan bawa ke PATBM. Nah, harusnya alurnya kayak gitu. Dimonitor terus itu ada birokrasinya gitu, Bang. Betul. Jadi saling melindungi itu akhirnya. Yang terjadi sekarang kan PATBM sudah ada, tapi tidak berfungsi. Itu dia ya. Lagi dan lagi. Lagi dan lagi. Sudah ada, tapi tidak ada fungsi. Ya. Berarti sebenarnya program-program di Indonesia itu sudah bagus. Cuma tidak ada yang maintenance, Pak. Ya, tidak ada proses monitoring yang berkelanjutan. Monitoringnya juga nggak ada, controlling ya kan. Betul. Ya. Berarti solusinya adalah itu ya, Pak.
Ya. Monitoring, controlling. Monitoring, controlling. Dijadikan sebuah kewajiban. Betul, akhirnya jadi kesadaran kolektif, semua Hmm. orang memahami bahwa perlindungan anak itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Hmm. Nah, saling melindungi di sekolah dilindungi tim PPK, Hmm. kemudian di lingkungan dilindungi dengan PATBM, Hmm. di rumah dilindungi ayah dan bundanya. Iya, Dan iya, akhirnya iya. kan anak-anak merasa bahwa dia ada di ruang aman dimanapun dia berada. Betul, betul. Dan akhirnya kita bisa sampai ke target ya Hmm. kan, memperbaiki setiap generasinya. Betul, idealnya Iya. gitu. Betul, betul. Tuh, jadi kalian kalau misalnya ada yang lihat bentuk kekerasan, apapun itu bentuknya, kalian tuh ada perlindungan undang-undang karena tadi Betul. itu ya perorangan. Pasal bisa 72 perorangan. itu jelas Pasal sekali. 72 tuh. Wah. Selama ini kita nggak tahu ya, Iya. kan dengan ini kita tahu ya kan. Betul, betul. Nah ini Mas Umam terakhir nih, ada nggak yang pengen Mas Umam sampaikan nih, mungkin ke teman-teman atau siapapun yang mungkin jadi korban pelecehan ataupun dia ada sedikit-sedikit tipis ke pelecehan, ada nggak pesan-pesannya buat teman-teman? Baik, kalau dari pesan saya untuk kawan-kawan yang per hari ini jadi korban pelecehan sendiri, jangan diam, perjuangkan, lawan juga, karena untuk bisa melindungi diri sendiri itu ya kita sendiri gitu, bukan orang yang lain. Jadi harus dari diri kita sendiri dulu. Tepuk tangan dulu dong buat Bang. Tapi Tapi bentuk apresiasi adalah Mas Umam ini benar-benar sampai mau turun ke jalan buat membela keadilan di SMA 4 Kota Serang. Itu gokil banget. Terima kasih Mas Umam atas perjuangannya ya kan. Semoga semua sekolah bisa diperjuangkan sama Mas Umam, apalagi yang tidak mendapatkan keadilan. Itu sangat penting banget gitu. Nah, buat Pak Henry Gunawan ya kan. Ada nggak nih Pak pesan-pesan juga nih buat teman-teman di rumah, apalagi ada nih yang nggak tahu bahwa kekerasan itu bahwa ada unsur dari tipis-tipisnya. Maksudnya gini, kayak kita ngomong bego lu, itu kan ada kekerasan juga sebenarnya secara verbal. Iya. Nah maksudnya gini Pak, ada nggak pesan-pesan nih buat mungkin apa sih saya bilangnya, Wejangan. ya wejangan atau himbauan lah Ya, terhadap ya, masyarakat bahwa sebenarnya sampai di masih parameter kekerasan. Oh, kekerasan. Ya, Oke. Mas. Gini. Kadang di beberapa kasus kita kan sering menemukan ada anak-anak yang kalau pas melakukan bullying, lalu pas ditegur, "Dek, jangan gitu dong, itu sudah ngebully loh." Lalu si anak bilang, "Kan cuma bercanda." Gitu ya. Nah, lalu apa sih batasannya antara benar. bercanda dengan ngebully? Hmm. Bully itu dilakukan berulang-ulang Oke. dan sengaja. Oke. Bercanda itu kalau misalnya kita tahu nama ayahnya Agus, dia manggil nama ayahnya. Gus, gitu misalnya. Atau, "Ayah kamu namanya Agus ya?" "Iya." Udah tuh selesai. Oke. Tapi kalau kemudian dilakukan berulang-ulang, Gus, gitu. itu sudah ngebully. Oke. Jadi batasannya dilakukan berulang-ulang, dilakukan dengan sengaja, dan ada relasi kuasa. Badannya lebih besar. Oke, alpha. Kita bisa bilang Betul, alpha ya kan. badannya lebih besar misalnya, atau dia sudah punya jabatan yang tinggi misalnya. Itu kan relasi kuasa tuh. Dia kelasnya sudah tinggi, udah kelas 3. Ini adik kelasnya nih. Lalu ngebully adik kelasnya. Adik Oke. kelasnya dimintain uang, kira-kira gitu. Itu sudah bentuk bullying. Udah Nah, bullying itu. hal yang kemudian bisa dilakukan oleh anak-anak, itu kan kadang ini orang tua biasanya suka nitip ke anak-anak, "Dek, kalau kamu dipukul," apa yang disuruh orang tua? "Pukul balik." Ya gitu ya. Itu benar. Itu orang tua biasanya gitu. "Dek, kalau kamu dipukul, pukul tampol balik." balik gitu ya. Tampol balik. Tapi jangan kamu yang pertama. Nah, kira-kira gitu. Tapi yang terjadi kan berantem akhirnya. Nah, yang kemudian bisa dilakukan oleh anak-anak hari ini untuk memastikan tidak terjadi bullying adalah dengan 4 langkah. Oke. Kita menyebutnya totelala. 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 Tolak, teriak, lari, dan lapor. Tolak, teriak, Tolak, lari, dan teriak, lapor. lari, dan Oke, lapor. totelala. Nah, jadi yang pertama, setiap anak harus berani ngomong tidak. Oke. Tiba-tiba ada temannya, "Minta uang dong." "Enggak, aku nggak mau. Aku nggak suka dimintain uang. Aku nggak suka diganggu." Anak-anak harus berani itu. Harus berani itu. Lah kalau ngomong itu biasanya makin dibully loh, Pak. Nah, kalau kemudian makin dibully, maka yang kedua teriak. Oh. Yang pertama dia sudah menolak, yang kedua teriak. Dia teriak sekencang-kencangnya untuk orang-orang dewasa sekitarnya mendengar kalau ada yang butuh pertolongan. Oke, teriak. Nah, biasanya kejadian bulian itu kan di lorong kantin tuh, di lorong kantin, di bawah tangga, yang tempat-tempat sepi. Nah, kalau kemudian dia sudah nolak, sudah ngomong enggak, masih juga, pastikan anak belajar untuk teriak.
Oke, teriak. teriak. Nah, kalau dia sudah Teriak malah dipukul. menolak, Berisik lu, jak gitu misalnya gimana tuh? sudah ditolak, teriak Teriak. masih juga, kejadiannya di tempat sepi, di rumah kosong gitu. Heeh. Yang ketiga, belajar untuk lari. Lari, Lari oke. sekencang-kencangnya, sejauh-jauhnya dari si pembuli. Oke. Kadang kan banyak kasus-kasus yang kita temukan anak akhirnya jadi ngepris ya, nggak bisa ngapa-ngapain karena Mojok, yang ngebulinya rame. Nah, Yang datang itu 5, iya. 6 gitu. Pastikan anak-anak belajar untuk lari. Lari Oke. sejauh-jauhnya untuk lapor. Lari lapor. Ya, betul. Ya Jadi, kadang kalau sudah di dalam kejadian gini Pak, yang udah-udah yang ada ya. Mereka tuh benar tadi Mbak bilang mungkin nge-freeze, ya kan, nge-freeze. bener, betul. Mau teriak juga nggak bisa. Iya, betul, Mereka betul. akan berpikir, gua tolak makin parah. Gua teriak, wah gua ditampolin. Ah, Gua lari, pasti diuber. Iya. Ya kan? Nah ini nih Pak, sebenarnya Betul, betul. agak sulit juga. Berarti kan kayaknya harus kena bully dulu Pak. Ah. Akhirnya baru kita bisa lapor. Harus kena bully. Bener nggak? Iya, iya. Bener nggak? Akhirnya baru bisa kita lapor nih. Nah itu Tapi tuh, memang Pak. di psikologis tuh jelas sekali sih kalau ada anak yang nge-freeze itu kan namanya tonic immobility. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba ada orang dewasa yang meluk dari belakang. Dia kan nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak. Itu memang ada sisi psikologis yang menyebut itu tonic immobility. Tapi setelah itu pastikan anak-anak langsung sadar kalau ada yang harus dia lakukan. Yang terjadi kan banyak anak-anak yang tidak bisa ngapa-ngapain karena nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kalau kemudian mereka dibekali itu minimal mereka tahu kalau misalnya mereka bisa tolak di awal, mereka bisa tolak. Kalau kemudian tidak bisa tolak, mereka bisa teriak. Mereka sudah teriak masih juga mereka bisa lari. Dan terakhir mereka lapor. Ya itu udah jurus terakhir ya sih lapor. Jurus terakhir lapor. Dan buat orang tua juga jangan pernah ketika ngelihat anaknya dipukul atau diapain lah, dibully dalam hal lain, suruh membalas. Itu akan ya jadi terus-terusan udah. Betul, Dia kan betul. punya dendam gitu ya kan. Ketika kita balas dia akan berharap berbalas lagi. Terus Iya, balas lagi. Udah betul. terus-terusan jadi dendam terus-terusan. Anaknya berantem, lalu dilapor ke guru. Yang anaknya sudah main lagi, yang berantem siapa? Orang Orang tuanya. tua. Iya kan. Ya maksudnya Wah, harus berantem itu bertahun-tahun tuh. Jadi dendam. Orang tuanya masih. Iya ya makanya. Jadi ternyata skill parenting itu juga harus kita miliki lah gitu. Makanya mungkin KPA ada nggak sih Pak buat skill, sosialisasi atau kelas buat skill parenting gitu Pak? Ada. Oh, ada juga ya Pak? Kita sering kali dalam sosialisasi itu masuk ke beberapa sekolah-sekolah yang itu sekolah menghadirkan para orang tua, yang itu kita biasanya menyampaikan salah satunya itu tentang digital parenting. Kemudian yang kedua, mengasuh tanpa meninggalkan luka pengasuhan. Oke. Nah, di banyak kasus kan orang tua hari ini kalau kemudian mereka mau menikah itu tinggal menyiapkan materi tanpa menyiapkan mental atau skill tentang parenting. Yang terjadi adalah mereka menggunakan pemahaman mereka masa lalu terkait dengan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tuanya untuk diterapkan kepada anaknya hari ini. Nah, luka masa lalu akan kemudian berulang kepada anak-anak hari ini. Nah, itu salah satu tentang bagaimana luka pengasuhan itu mempengaruhi cara pandang anak kepada orang tua, karena kan anak imitasi ya, bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua. Nah, kalau itu kemudian orang tua bisa memutus mata rantai itu, maka pola pengasuhan yang baik akan mengubah cara pandang anak memandang masa depan. Nah, itu dia tuh buat teman-teman. Apalagi kita tuh banyak beberapa generasi yang gap. Dalam artian gini, banyak orang tua sekarang yang kalah ilmu teknologi dibanding anaknya, makanya bisa ditipu gitu ya. Itu apa? Ini game, padahal gamenya adalah game 18+. Itu banyak banget gitu terjadi. Jadi buat orang tua di sana juga harus memahami lah soal teknologi gitu. Jangan sampai kita dibodohi dengan anak kita, karena ya itu teknologi itu semakin berkembang dan kita juga harus belajar. Betul. Namanya apa? Digital parenting. Digital parenting ya. Semoga nanti KPA adalah seminar atau sosialisasi ya kan soal digital parenting ya kan itu dibutuhin banget buat orang tua-tua tadi yang ada gap tadi gitu. Ya, betul. Oke, terima kasih nih buat Mas Umam, terima kasih banyak. Buat Pak Henry Gunawan, terima kasih banyak. Karena jujur sebenarnya masih banyak, ini karena durasi aja sih. Banyak, mungkin nanti ada part 2 lah sama mereka berdua ya kan. Siap. Oke, buat kalian semua Sobat Gecko, jangan lupa like, comment, share, and subscribe kalau lo suka video ini. Nah, kita ada closing nih, kalau saya bilang gelas kosong, kita gini, Oke, siap. Oke, siap ya. Terima kasih buat Sobat Gecko, gelas kosong.